Kok kuburan, Mas Tukul? Iya, makanya kuburan. Makan. Monumen Rawagede, sebuah taman makam pahlawan para pejuang yang tewas pada pembantaian massal Rawagede. Monumen ini didirikan untuk mengenang pembantaian massal yang menewaskan 431 orang pria warga sipil oleh 300 tentara Belanda. Monumen yang terletak di Desa Bolong-Sari ini merupakan saksi bisu sejarah kekejaman penjajah Belanda pada saat itu. Dengan tanpa ampun dan berperi kemanusiaan membantai habis setiap warga yang terlihat dan tidak mau memberikan informasi tentang keberadaan Kapten Lukas Kustario. Pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung Desa Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun tidak satupun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut. Perwira tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja dan bahkan ada yang baru berusia 11 dan 12 tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan walaupun terluka kena tembakan. Tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang ini diperkirakan lebih dari 431 orang karena banyak yang hanyut di bawah sungai yang banjir karena hujan deras. Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita berada di Rawagede, Kerawang. Masih Kerawang. Nah, ada sinar, ada sinar. Ada sinar. Pak. Pak. Ya, ada orang. Itu Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak? Pak Sukarman. Seorang. Oh, ini mau nanya nih. Sebetulnya ini tempat apa nih? Ini merupakan suatu tempat taman pahlawan, tapi di sininya monumen peristiwa pembantaian militer Belanda. Ya, itu karena dibantai masyarakat sekitar kampung ini semua oleh 300 militer Belanda. 300 militer dengan korban pada tanggal 9 Desember 1947, 431 orang. Wah. Merinding ya. Ada yang selamat nggak Pak dari terjadi hal seperti itu? Ya, alhamdulillah waktu saya ini ada yang masih ditembak, masih hidup. 4 orang lagi. Sampai sekarang? Ya, sekarang kebetulan kemarin 2011 yang terakhir 1 orang Nampasai meninggal setelah disaksikan di Mahkamah Internasional. Itu tahun 47 itu ya? 9 Desember 47 padahal udah merdeka ya. Jadi Belanda datang dari mana itu? Dari sebelah timur. Dia jalan kaki menguber salah seorang Kapten Lukas Kustario. Oh. Dia komandan Kompi Karawang Bekasi. Oh. Nah, di sini tanggal 8 jam 9 ada mata-mata Belanda bahwa Pak Lukas yang dicari-cari Belanda ada di Rawagede. Turun perintah dari sana bahwa malam ini, malam 9, Rawagede harus dibumi hanguskan. Nah, kalau di tempat ini ada misteri apa nih Pak? Ya, maaf nih Pak. Mohon. Saya juga sebagai pengelola di sini, sewaktu-waktu ya, itu ada aja yang suka muncul kan. Kang Soleh, udah ada di Monumen Rawagede. Ini di Kota Karawang, masih di Karawang. Bisa lihat nggak tuh di belakang? Masya Allah. Astagfirullah. Kita masuk ke dalam aja yuk, Kang Soleh. Kita cari tahu yuk. Seru nih pemirsa, saya lihat energinya sangat kuat yang di patung itu. Yuk. Jadi Kang Soleh, di sini tuh pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting untuk negara kita gitu. Diingat kembali ya. Iya,
Ini pada saat itu sejarahnya gimana? tahun 1947 ini di sini ada agresi militer kedua Belanda, di mana Belanda sedang mencari seorang pejuang Indonesia bernama Lukas. Dia katanya lari ke sini, tapi pada saat Belanda ke sini, ternyata orang-orang yang ada di sini tidak mau memberitahu di mana letak atau di mana lokasi itu, tutup mulut. Nah, pada saat itu semua orang yang ada di sini rata-rata laki-laki, ini bisa kelihatan laki-laki mulai berumur 14 tahun itu semuanya dibunuh oleh Belanda itu. Ya, dan ini salah satu yang menjadi tugu peringatan hari yang bersejarah itu. Jadi kejadian masa lalu yang saya tangkap di sini sebelum kita ke lokasi-lokasi yang lain, Mbak Risa, saya melihat ada kekuatan dua energi di sini. Ini salah satunya keluar dari, ini ada penunggunya nih. Kalau saya lihat ada penunggunya. Hampir sama sosoknya sama yang dijadikan patung ya. Ini ada bolongan nih. Sebenarnya itu lewat untuk memasukin dari energi yang masuk ke salah satu patung ini. Ini salah satunya saya lihat tadi ada cahaya kecil keluar dan meleleh sini langsung masuk ke sana. Ini ada bolong ini, bolong. Saya lihat juga benar tadi bolong. Sini juga ya. Dan saya lihat bukan aneh, tapi lewatnya seperti sela-sela ini yang letak ini. Keluar masuk dan masuk ke sana. Nggak tahu saya tuh itu ada arah apa. Karena di sana tuh konon ada makamnya, makam-makam orang yang memang meninggal pada hari itu. Dan sosok dua anak ini sebenarnya memang ada sosoknya di wujudnya, dan mereka merupakan korban dari hari itu, dan mereka dimakamkan di belakang sana, Kang Soleh. Nah, kalau saya juga pengen cerita, Kang Soleh, selama tadi perjalanan menuju sini, saya seperti melihat memang terjadi pertumpahan darah tuh tidak hanya di tempat ini, tapi dari sana sampai sini, bahkan di sebelah sana kan ada kali yang kita lewati, dan konon di situ pun banyak sekali korban berjatuhan gitu. Nah, saya juga ngerasain tadi Mbak Risa, sebelum Mbak Risa cerita, saya juga ngerasain sebelum sampai sini seperti ada empang danau gitu, yang di situ ada pohon-pohon yang kecil, dan itu banyak teratai. Banyak seperti bukan air, tapi itu merah, warnanya itu merah-merah gitu loh. Mungkin karena pada saat itu korban banyak berjatuhan di situ dan darahnya banyak sekali. Betul, mungkin seperti itu ya. Sini jadi nggak enak suasana saya di sini nih. Iya. Itu ada Mas Tukul tuh, Mbak Nabila. Hah, mana? Itu. Iya kan? Oh itu. Nah. Masuk sama Mak. Mbak Nabila. Ya udah ke sana. Dari mana nih Mbak Risa dan Kang Repat ini? Kita tuh dari atas. Kita bisa flashback melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini, air mata, terus lebih ini sih di sini tuh yang banyak bersedih itu sebenarnya kaum wanitanya pada saat itu, yang menangisi anak mereka, suami mereka nggak ada, itu yang sangat dirasakan di atas. Jadi lebih ke sedih, iba gitu. Tapi kalau yang kaum laki-lakinya sendiri yang terbunuh itu, maaf ya Pak, yang terbunuh itu justru mereka merasa kami di sini meninggal dengan syahid gitu. Karena membela negara kita. Coba kita pojok sana ya. Yuk kita ke sana aja Mas, ke dalam. Pojok sana ke dalam. Monggo. Pemirsa, ada energi apa ini yang dilihat tadi oleh Kang Surapati waktu saya agak geser ke kanan, nama Mbak Risa. Itu terus Mr. Tukul jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Masya Allah. Ada perempuan, mas perempuan. Duel jenis ini masih terasa, masih kental ya. Dari frekuensi yang saya tangkap dari lokasi ini dikelilingi oleh prajurit-prajurit atau warga yang meninggal dengan mati syahid, Mas. Jadi kekuatan beliau masih
tertangkap ketika saya membaca lokasi ini. Mbak Alisa sendiri? Ya, saya juga sama merasakan seperti itu. Tapi Mas, yang membedakan tempat ini dengan makam pada umumnya itu beda karena saya merasa lebih tenang di sini suasananya dan tadi juga sekelibatan itu melihat sosok-sosok, banyak sosok laki-laki yang seperti memakai baju takwa gitu, putih gitu, semuanya yang menyambutnya pun seperti sopan gitu, sarung gitu. Bukan hanya itu aja, yang saya lihat juga ada senjata gitu seperti samurai, terus juga apa yang kecil gini Pak, golok ya, Iya. golok Pak, Parang. parang, terus pakaiannya Ini juga berasa sih Mas, kayaknya kok aku ngerasain aja gitu, kasihan gitu mereka. Aku ngeliat begitu kan, kok kasihan ya orang-orang yang di sini, kasihan banget ya, mereka belum siap, terlalu siap gitu, orang-orang siap, benar-benar kayak ngebatin gitu. Mbak Alisa gimana kalau Ya. dari penangkapannya Mbak Alisa? Mereka berbahasa dengan bahasa Sunda ya di sini ya Pak ya, dengan bahasa Sunda. Ini salah satu yang di sebelah kanan ini entah siapa. Sebelah kiri saya berbicara kalau Wilujeng Sumping, Sampurasun, dan apa? Kalau ingin mencari tahu tentang kejadian yang pernah terjadi di sini, intinya seperti itu, silahkan, tapi jangan memberikan kesan yang negatif terhadap kami karena katanya karena kami di sini juga membela tanah air, bukan ini. Kalaupun ada satu atau dua yang merasa sedih karena yang sebenarnya yang mengganggu itu suara tangisan orang di rumah gitu, yang membuat mereka menjadi tidak tenang adalah keluarganya gitu, istrinya yang ditinggalkan atau anak-anaknya yang ditinggalkan. Ada beberapa di antara kami yang masih merasa belum rela atau seperti apa, tapi yang lainnya berusaha untuk menenangkan gitu Mas. Dan mikirnya kalau ini kita tuh mati tuh sahid selalu itu yang benar. Itu artinya apa tuh? Esa hilang dua terbilang nih Pak? Mati satu tumbuh seribu. Jadi mereka sekian meninggal akan banyak 1000 kembali sebagai pejuang-pejuang bangsa. Nah sekali lagi ya, di sini juga ada lagi di Karawang. Wah, ini informasi lagi. Itu nggak kira-kira ini? luar biasa. Di sana bekas pabrik Belanda namanya MTR di Lamar. Nah, seperti apa energi yang ada dalam pabrik yang udah nggak terpakai peninggalan Belanda? Energi apa saja yang ada di sekitar situ dan sosok-sosok apa kan nanti tergambar di begitu terus Mr. Tukul jalan. Begitu Anda memasuki area pabrik ini, aura magis yang mencekam terasa menyelimuti tempat ini. Bangunan yang dibuat dari zaman Belanda ini memang terkenal sangat angker. Kabarnya di sini pernah menjadi lokasi pembantaian, baik ketika Belanda membantai warga pribumi maupun ketika terjadinya pertikaian antara dua kelompok besar yang pernah ada di kota Karawang ini. Menurut warga, pabrik ini sudah tidak lagi berproduksi sejak tahun 70-an. Semenjak itu, tempat ini dibiarkan kosong tanpa fungsi. Banyaknya kejadian tragis yang terjadi di sini membuat energi yang ada di sekitarnya menjadi sangat negatif dan mencekam. Bahkan beberapa warga pernah melihat penampakan sosok pria tanpa kepala dan suara tangisan yang memilukan. Tak hanya itu, pernah ada orang Korea yang ingin menjadikan lokasi ini sebagai tempat penyaringan emas, mengurungkan niatnya karena melihat sosok penampakan ratusan ular memenuhi tempat ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di pabrik beras di Lamaran, Karawang. Kang Sulepati dan Mbak Alisa serta Mbak Nabila nih, coba auranya seperti apa ini? Kayaknya udah di situ tadi, gimana Kang Sulepati? Ini banget. Ada orang tertawa, Ya. ada orang tertawa. Belakang, Ada tertawa. ya barusan Mas. Ya. Ini seperti ada
Kerajaan ular. Kerajaan ular. Snake of the Istana. Kalau Mbak Risa. saya boleh bilang kalau di sini auranya sangat negatif, Mas. Biasanya Mbak Risa tuh kalau nganalisa, Mas, negatifnya sekian, positifnya ini nih. Tidak, Pak. Kalau Nabila sendiri, apa yang ada? Bau amis. Tadi sempat kelihatan nggak tahu dia namanya memang Ini tadi bilang bau amis itu berarti tahu sendiri. Berceceran. Nah, gimana Kang Sulepati? Kang Sulepati, Mbak Risa mau punya ide apa ini setelah di sini? Kalau saya sih tertarik banget buat melihat di sebelah sana. Soalnya dari tadi udah kan dengar suara ketawa. Terus ada nggak tahu, saya tertarik untuk ke sana. Sama siapa mau yang ngajak? Mungkin sama Nabila aja. Ya. Sama Mbak Nabila. Nah, pemirsa, sepertinya kita harus menelusuri sendiri-sendiri dua kelompok ini. Mbak Risa sama Nabila, Kang Sulepati sama kru dari tim Mr. Tukul Jalan, yaitu saya sendiri. Begitu terus, Mr. Tukul Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Masya Allah. Ada perempuan, mas perempuan. Mas, Lihat tuh. Lihat tuh. apakah kau? Mas, Lihat tuh. Lihat tuh. apakah kau? Pemirsa, ketika Mr. Tukul memasuki ruangan yang ada di pabrik ini, tiba-tiba saja pintu seperti terbanting secara misterius. Kang Sulepati, apa nih Kang? Ya, pemirsa sebelum kita masuk aja udah digangguin. Kok bisa pintu nggak bisa Itu- gini ya? Di situ memang itu saya lihat ada seperti tangan-tangan yang jalan sendiri itu mas. Bukain pintu tadi krek krek. Akhirnya bunyi kan, Mas Tukul kan denger tadi kan. Iya iya. Bunyi waktu aku balik itu sampai bentar masuk. Nah pemirsa, ayo kita mau menuju ke sana, tetap ke sana. Alah, waduh. Aku nggak nyenggol loh, bener loh. Aku nggak nyenggol. Ketenangannya ini Kang Sulepati ini, waduh. Kang Sule apa yang dilihat Kang Sule? Ini seperti ada tangan-tangan sekitar 5 atau Masih tangan-tangan terus ya kan? Cuman masuknya di situ arah dari pintu itu. Dari pintu itu juga ada anak kecil-kecil. Oh, diawe-awe mas, saya mas. Dipanggil-panggil. Diawe-awe dipanggil gitu. Panggil. Tangan-tangan tadi. Tangan-tangan manggil aja. Cuman beda tangan sekarang agak seperti Berbulu wanita, gitu. wanita. Runcing-runcing. Panas hawanya. Ya, hawanya horor banget sih. Horor banget. Aduh. Kang Soleh, apa energinya Kang Soleh? Ini seperti tembus ya, tembus itu. Jadi residualnya itu apa ya? tembus di ceritanya situ. yang terjadi? Jadi kalau saya lihat ini seperti tangannya itu yang kalau ngikutin mereka, tangan itu bisa panjang mas. Tapi kalau mereka tarik itu bisa tembus ke situ dan saya lihat di situ ada lubang. Makanya lubang yang saya lihat dari luar tadi. Ini goyang sendiri nih. Ini nih.
kursi goyang sendiri loh. Nia sampai takut ini loh. Kunci goyang sendiri coba loh ya kan. Kalau Mas betul perhatikan, Ya. ini Mas, ini sebenarnya tangan yang tadi saya bilang itu mainan gitu, mainan, tek. Loh, lama loh, goyang terus loh. Ini duduk Mas. Ada sosoknya nih perempuan, perempuan seperti Kunti ya, tapi rambutnya Masya Allah panjang sampai menjulung sampai ke tanah, sampai ke lantai, goyang terus sampai tuh. ke lantai. Nah, Mungkin saya coba tanyain deh. ya. Nah, Tiba-tiba saja ada suara pria tertawa dari arah luar ruangan, seperti ada yang kerasukan. Ternyata Ahmad kerasukan sosok penunggu pabrik ini, pemirsa. Siapakah sosok yang merasuki Ahmad dan apa yang coba disampaikan oleh sosok tersebut? Mereka bergaib. Siapa namamu? Aki. Selamat malam. Selamat malam. Mana? Hah? Siapa namanya Ki? Aing Sui Jadana. Udah lama tinggal di sini. Geus aing geus dieu. Ada berapa jumlahnya? Oh, bahasnya teh ningali dia ku aing pantau dibukakeun. Oh, Ku aing tah sakedeuk ek dia ku aing ieu. Ieu. tinggal lagi. Tinggal di sini. Oh, di situ. Ada Ya. yang kabeh. Jangan dipanggil semua. Jangan dipanggil semua. Nah. Nanti pembantaian ketika zaman kolonial Belanda itu. Di penggal huluna ya naon? Berapa orang yang kena? Oh, Pak. Tuh katinggali ku sia tuh. Sabar aja mah tuh. Iya. Ratusan aya we banyak. Oh, banyak ya? Heeh. Banyak ya? Heeh. Aki tahu tentang sejarah sini, tentang kegaiban bahwa di sini Apa saya tuh lihat, yang ratusan tahun di dieu? di sini saya lihat ada kerajaan ular. Benar? Aya. Jadi itu erek naon? Dari sebelah Di kiri. kerawan deui ular ka dieu, meuli ka suku maneh teh naon? Hah? Boleh? Boleh, bener sih ya. Iya. Aing gerawan ya tak. Ngali. Ya so. Boleh. Berat itu kegiatan. Aki. Aki. Aing yang keluar panas ya. Dia bisa diusir ke budak dia. Panas aing. Ini mau masuk lagi nih. Sosok ular nih mendekatin, saya lihat sosok ular mendekatin Muhammad. Ini sebenarnya nggak bisa bicara. Bisa tunjukin tempat peraduan, tempat tinggalnya. Oh, berapa jumlahnya? Teman-temannya berapa jumlahnya? Ini sosoknya wanita. Yang saya lihat wanita dan kuku-kukunya panjang banget. Yang memang tadi saya lihat dari sana. Ini mau keluar, biarin. Nah, pemirsa Mister Triko Jalan dimanapun Anda berada, ini Kang Sulepati tadi sudah menetralisir Mas Ahmad yang tadi kelihatannya ada energi yang merasuki ya. Alhamdulillah ada dua energi tadi. Yang satunya itu sosok penguasa di sini
Yang tadi sempat masuk dan yang kedua memang itu rajanya si ular, itu perempuan. Yang kedua yang pertama ya, pecaper dulu yang penunggu di sini yaitu berupa orang tua, tapi matanya sangat tajam banget. Terus tapi kakinya tuh langkahnya gede gitu Mas, meskipun dia bongkok tapi gede gitu kakinya. Di sini dan di kiri kanan kita dari tadi selama kita jalan itu banyak banget sosok-sosok yang saya mencoba cari tahu ini ada apa sih, ada apa gitu. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada orang, Pak. Oke. Bapak lagi ngapain di sini? Lagi butuh dukun. Aduh, Bapak, saya sama Nabila tuh penasaran banget. Sebenarnya Iya. di sini tuh tempat apa sih gitu? Oh, di sini tadinya tempat pabrik beras, pabrik padi. Tapi sudah tidak beroperasi lagi. Tidak operasi Sejak juga. kapan, Pak? Sejak tahun 76. Berarti ini udah lama banget, Pak. Udah lama. Hanya kan ada bangunan di sini, bangunan padi, tumpukan padi juga banyak di sini. Pak, saya penasaran banget di sini tuh pernah terjadi peristiwa apa sih kok dari tadi tuh? Oh, peristiwa itu. Nabila tuh jalan sampai Oh, iya. merasa kok Ya. bau angin. Ya. Saya juga ngeliat sosok-sosok yang kayak apa yang numpuk gitu di. Ya. Apa sih tadi, Pak? Kalau di sini ya, umpamanya kalau orang agak sombong gitu, nggak tahu pengertian orang sini, di sini ada sosok orang nggak ada kepalanya, darah, iya, darah bercucuran, Dan di sini tuh banyak terjadi pembunuhan. Oleh Ya itu oleh siapa? Laskar Rakyat itu. dibunuh oleh siapa? Iya, oleh dia sendiri. Kalau dia akan membunuh, bikin apa cokek, apa adem ayem. Temporary adem ayem, sekarang gedebus kan. Oh. Itu baru dia membantai. Yang dibantainya itu siapa? Iya, orang-orang musuh dia. Musuh dia. Benar-benar ada lokasi pembantaian. Ada. Iya. Itu Ada. lokasinya sebelah mana sih, Di Pak? sana di belakang. Sana. Di sana di belakang. Di sana. Iya. Nabila, benar tadi tuh ternyata pembantaiannya tuh ada di sekitar situ. Jangan ya. Ini beneran apa sosok yang tadi dibilang sama si bapak tadi tuh muncul di sini ya, tinggi dengan pakaian yang apa ya, kelihatannya kayak pangsi gitu kalau bahasa Sunda, terus darah semua. Tapi di belakang sana juga ternyata banyak banget gitu sosok-sosok yang nggak lengkap gitu. Ada perempuan-perempuan juga di sebelah sana, seperti yang siap-siap, ayo sini masuk, sini masuk gitu. Ini lihat apa? Banyak banget di sini, Mbak. Lihat sana aja. Banyak banget, kayaknya dia ngajak kita buat ke sana. Parah banget di sini. Ya,
Aduh. Lihat deh, ada pohon sebelah sana. Jadi pemirsa, saya mendapatkan informasi kalau di sini banyak terjadi pembantaian, tapi oleh Belanda. Cuman yang saya lihat, mungkin kalau Belanda itu zaman dulu lebih membunuhnya itu dengan pistol biasanya gitu. Dan tapi yang saya lihat di sini malam ini adalah sosok-sosok dengan tubuh yang tidak lengkap gitu. Itu seperti yang digorok, terus kepalanya kemana, badannya kemana, tangannya kemana gitu. Terus dengan banyak luka tusukan di sini gitu. Terus ada suara perempuan yang merintih-rintih dan mungkin saya pengen mengajak berkomunikasi dengan salah satu yang ada di sini, perempuan yang saya pilih karena mungkin lebih apa ya, perempuan ini lebih ingin menceritakan, bisa bercerita gitu. Sementara yang lainnya saya lihat di sini tuh penuh kemarahan gitu, kesal, dendam gitu dari tadi. Yang melihat manusia datang ke sini pun marah gitu. Dan ini ada seorang perempuan yang mendating kamu ya, perempuannya ya. Ya. Mau coba ke Nabila aja sih. Ya. Dia sudah lebih mendekat ke Nabila. Kamu bisa ngerasain apa yang mau dia omongin? Marah banget dia, Mbak. Kalau bisa ceritain. Dibantai. Puan, saya melihat fisiknya sebenarnya sangat kuat. Dia punya pada masa lalunya itu dia seperti, sebenarnya dia seorang perempuan tapi punya apa ya, punya semangat yang tinggi banget gitu, dan dia bisa memimpin orang-orang yang ada di sini gitu. Tapi justru pada saat diserang oleh kelompok lain, dia menjadi incaran gitu. Entah mungkin karena dia sudah terkenal hebat dan pemberani dan apa. Tapi ya satu orang, sementara teman-temannya yang lain sudah dibantai, satu orang tinggal sendirian, perempuan pula, dikelilingi banyak sekali laki-laki yang ingin memperkosanya, lantas membunuhnya, ya. Dan pada saat itu dia sudah tidak ada siapa-siapa yang bisa membantu dia. Aduh. Diarahin coba Ini. Aduh. Jadi Nabila gak usah lihat ke belakang. Jadi tadi kan ngadepnya ke Nabila. Dia sebenarnya mencoba masuk, tapi Nabilanya udah punya pertahanan supaya udah lu jangan masuk ke badan gua, ya kan kayak gitu. Dan dia jadi dari tadi, saya harus dia pengen marah gitu, Mbak. Dia pengen marah banget. Dia pengen nunjukin kalau gue di sini teraniaya banget gitu. Tolongin gue. Iya. Jadi dia tadi hampir masuk ke badannya Nabilanya nolak, terus akhirnya dia membalikkan badannya dan menunjukkan ke arah saya seperti apa kondisinya. Dan kondisinya adalah dia masih memakai bajunya putih sih sebenarnya, cuman tidak membentuk seperti daster atau apa. Dia seperti memakai celana atau apa nggak tahu. Terus di sininya banyak darah, dari sini, dari arah pahanya banyak darah. Setelah banyak darah di sini, banyak tusukan di sini, sampai wajahnya pun ditusuk.
Secara tiba-tiba Nabila kerasukan dan menyerang Risa Saraswati. Sosok apa ya kira-kira yang merasuki Nabila Gomez? Secara tiba-tiba Nabila kerasukan dan menyerang Risa Saraswati. Sosok apa ya kira-kira yang merasuki Nabila Gomez? Iya. Oh, tolong semua aman ya. Jangan ada yang ngelamun ya. Jangan ada yang ngelamun. Karena ini Anak ke dia bawa. Kegaduhan yang sangat luar biasa, Mbak Risa, Mbak Nabila dan semua kru akan sedikit ada gangguan, bukan sedikit ya, banyak banget yang ketika terjadi kerasukan. Makanya saya coba akan melukiskan situasi yang ada di sini. Tentunya kegayaban-kegayaban yang melanda di pabrik ini. Yuk, langsung lukis. Selepat ini, mantap nih. Wush, wow. Nih, maaf nih. Ya. Ini kayaknya saya selama syuting Mister Tukul Jalan-Jalan nih ya. Ini lukisan yang paling menyeramkan sekali. Biasanya ya nilai selamnya tuh 90, ini hampir 100 ini. Gimana nih? Benar, Mas. Ini? Ini yang saya lihat tadi, Mas, ketika saya masih di luar lokasi, ternyata berbentuk lubang dan di situ ada kerajaan. Memang benar, ternyata itu lubangnya itu cuma mulut yang saya lihat. Dan makanya ular pada keluar dari sini.
Ini rumahnya. Kalau orang itu bisa dinamakan rumah dari kepala yang terpenggal itu. Tapi itu gede banget itu, Mas. Ini keluar ular dan siluman ya, berupa wajahnya manusia, perempuan. Ini juga itu rambutnya merah dan bau bangkai, bau busuk. Nah, Mbak Risa, Mbak Nabila dulu. Apa ini? Jadi lukisan ini yang Mbak Nabila lihat ada nggak ini? Emang tadi yang pertama ya, tadi yang aku udah bilang waktu pertama kali kita nginjak sini baunya amis, Mas, ya kan. Terus juga sepintas aku lihat ternyata ada orang, bener banget sama Kang Soleh ya. Iya ya. Tapi nggak ada orang tanpa kepala. Ini ada tanpa kepala gitu, dan aku nggak tahu ada yang kepalanya kayak gimana. Tapi aku cuma lihat sosok yang benar-benar digambarin ini nggak ada kepalanya. Saya juga ngeliatnya itu, Mas. Mbak Ada Risa? kepala, terus bajunya kayak baju adat Sunda zaman dulu itu, pangsi gitu. Nah, pemirsa Misteri Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ambil sisi positif, tontonan Misteri Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Misteri Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, pastinya misterinya. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikuti terus Misteri Tukul Jalan-Jalan.